Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Putri dari kelas 11 IPA 5. Saya akan membahas tentang sistem reproduksi spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses gametogenesis pada pria dengan cara pembelahan meiosis dan mitosis. Memerlukan waktu sekitar 74 hari. Mitosis terjadi pada semua sel tubuh autosom yang sedang memperbanyak diri. Hanya terdapat satu tahap pembelahan dan dalam satu siklus pembelahan sel. Tidak terdapat pasang kromosom homolog. Yang berpisah adalah kromatid yang bergerak menuju kutub yang berbeda. Tidak terjadi pertukaran segmen kromosom terjadi di sel kromatik. Tahap mitosis ada profase, metafase, anafase, dan telofase diselingi oleh interfase. Meiosis terdapat dua tahap pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Terdapat pasangan kromosom homolog pada meiosis 1, kemudian setiap anggota pasangan kromosom akan bermigrasi menuju kutub yang berbeda. Pada meiosis 2 baru terjadi pemisahan kromatid seperti pada mitosis. Terjadi pindah silang antara kromosom homolog yang berpasangan. Terjadi pada sel gonad di dalam tubuh. Tahap meiosis ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, dan tanpa interfase. Oogenesis adalah penciptaan ovum atau sel telur yang merupakan proses dari bentuk gametogenesis wanita yang setara dengan pria, yakni spermatogenesis. Oogenesis berlangsung melibatkan pengembangan berbagai tahap reproduksi sel telur betina yang belum matang. Oogenesis itu ada oogenesis pralahir, pasca lahir, dan oogenesis pasca pubertas. Spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus. Spermatogenesis memiliki struktur spermatogonium yang memiliki kromosom diploid atau 2N yang mengalami pembelahan mitosis yang menghasilkan spermatosit primer. Karena mengalami mitosis, jadi kromosomnya masih diploid atau 2N. Dan melakukan pembelahan meiosis 1 menghasilkan spermatosit sekunder, dan melakukan meiosis 2 dan menghasilkan spermatid dan mengalami diferensiasi menjadi spermatozoa. Spermatozoa memiliki bagian kepala, bagian tengah atau biasa disebut badan sel, membran plasma, dan ekor. Di kepala terdapat akrosom dan nukleus. Di akrosom mengandung enzim hyaluronidase dan akrosin atau protease. Enzim hyaluronidase berfungsi untuk menembus lapisan korona radiata pada sel telur atau ovum. Sedangkan enzim akrosin atau protease berfungsi untuk menembus lapisan zona pelusida pada sel ovum. Di bagian tengah atau badan sel terdapat mitokondria yang dapat menghasilkan energi untuk pergerakan sperma. Ada membran plasma, dan yang terakhir ada ekor. Ekor berfungsi untuk membantu pergerakan sperma dan bergerak seperti baling-baling bambu. Selanjutnya ada struktur oogenesis. Struktur oogenesis itu pertumbuhan oogonium dengan kromosom diploid atau 2N. Melakukan pembelahan mitosis sehingga menghasilkan oosit primer dengan kromosom diploid atau 2N juga. Dan melakukan pembelahan meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder, melakukan meiosis 2 menghasilkan ootid. Dari ootid menghasilkan ovum. Bagian-bagian dari ovum. Yang pertama ada korona radiata. Korona radiata merupakan lapisan paling luar pada ovum. Selanjutnya ada sitoplasma untuk menciptakan kode genetik individu baru. Selanjutnya ada membran vitelin yang berfungsi untuk melindungi ovum dan mengatur pertukaran zat antara sel dengan lingkungan luar sel. Selanjutnya ada zona pelusida, yaitu membantu melindungi sel telur. Yang terakhir ada nukleus, yaitu berfungsi untuk mengatur aktivitas sel.